Pernahkah Anda merasa membawa beban yang sangat berat hingga membentuk setiap aspek di kehidupan Anda? Tetapi hal itu sama sekali tidak terlihat dan disadari oleh orang-orang di sekitar Anda. Beban yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tertanam di dalam diri tentang apa artinya menjadi seorang pria. Sejak Anda lahir, harapan telah diletakkan, harapan untuk menjadi kuat, untuk berhasil, untuk sukses, bertahan, bahkan harapan untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan. Ini bukan beban yang dapat dengan mudah diletakkan. Ini terjalin rapi di dalam identitas Anda, aturan tak terucapkan yang mengatur cara Anda bergerak di dunia. Tetapi pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, siapa yang memutuskan bahwa inilah artinya menjadi seorang pria? Dan yang lebih penting, berapa harga yang harus dibayar karena membawa beban ini sendirian? Beban maskulinitas ini bukanlah hal yang baru. Beban ini telah ada selama berabad-abad yang tertanam dalam sejarah. Mitologi dan psikologi pahlawan Yunani kuno, Achilles dipuji karena kekuatan dan keberaniannya. Tetapi tragedi terbesarnya adalah bahwa ia tidak pernah bisa lepas dari takdir yang telah ditetapkan kepadanya. Ia adalah seorang prajurit, dan hanya itu yang diizinkan baginya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pria saat ini yang diajarkan bahwa nilai mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berperang, baik di tempat kerja, dalam hubungan, atau dalam diri mereka. Psikolog Carl Jung mengeksplorasi konsep arketipe laki-laki, raja, prajurit, penyihir, dan pecinta. Arketipe ini mewakili berbagai aspek maskulinitas dan masing-masing memiliki tanggung jawab dan perjuangannya sendiri. Raja berkuasa, tetapi seringkali dihadapkan dengan pilihan yang berat. Prajurit diharapkan untuk bertarung dan tidak pernah mundur. Penyihir membuat ramuan, tetapi harus menjaga jarak. Pecinta menginginkan hubungan, tetapi diminta untuk menekan emosinya. Setiap pria mewujudkan arketipe ini sampai tingkat tertentu, tetapi masing-masing memiliki harga yang harus dibayar. Pikirkan tentang pelajaran yang diajarkan kepada anak laki-laki sejak usia dini. Jangan menangis, nak. Laki-laki tidak boleh menangis. Frasa-frasa ini bukan hanya kata-kata, melainkan perintah yang membentuk cara pria menghadapi dunia. Frasa-frasa ini menciptakan kontrak secara diam-diam, kontrak yang menyatakan bahwa nilai seorang pria ditentukan oleh kemampuannya untuk bertahan dalam kesulitan tanpa menunjukkan kelemahan. Kontrak ini diperkuat dari mana-mana, di dalam pertemanan, persahabatan, dan terutama di dalam keluarga. Pria yang berjuang tetapi menyembunyikan dianggap kuat, sementara pria yang mengekspresikan kerentanan seringkali bertemu dengan ketidaknyamanan, penolakan, atau bahkan ejekan. Tetapi mari kita berhenti sejenak. Apa yang terjadi pada semua emosi yang tidak pernah diekspresikan? Apa yang terjadi ketika rasa sakit, stres, dan keraguan yang terpendam selama bertahun-tahun? Jawabannya jelas, itu tidak akan hilang. Itu akan bermanifestasi. Itu akan muncul dalam bentuk kecemasan, kelelahan, depresi, dan stres. Itu memunculkan rasa yang aneh, dalam ledakan amarah, dalam penderitaan yang diam, dan dalam kasus yang paling tragis, itu akan membawa pria ke titik di mana mereka terbelenggu dan tidak bisa melarikan diri. Penelitian menunjukkan bahwa pria lebih kecil kemungkinannya untuk mencari bantuan dalam berjuang melawan kesehatan mental daripada wanita. Banyak yang percaya bahwa mengakui saat butuh bantuan adalah pengakuan kegagalan. Mereka takut dianggap lemah dan tidak mampu. Tetapi inilah kebenarannya. Kekuatan bukanlah tidak adanya perjuangan. Kekuatan adalah kemampuan menghadapi perjuangan itu untuk melalui dan tumbuh bersamanya. Bayangkan sejenak bahwa Anda berdiri di ruangan yang penuh sesak, dikelilingi oleh orang-orang, namun merasa benar-benar sendirian. Anda selalu memakai topeng kepercayaan diri, tetapi di balik itu Anda sangat-sangat kelelahan. Anda bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar melihat Anda?
Apakah ada yang tahu dan mengerti beban yang Anda bawa? Atau mungkin Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa begitulah seharusnya hidup? Tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika hal terkuat yang Anda lakukan bukanlah memikul beban sendirian, tetapi mengakui bahwa itu ada? Bagaimana jika maskulinitas sejati bukanlah tentang bertahan dalam keheningan, tetapi tentang menghadapi kenyataan dengan keberanian? Kesulitan memang dapat membangun kekuatan. Ada perbedaan antara ketahanan dan penekanan. Ada perbedaan antara menjadi kuat dan mati rasa. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apa beban terberat yang Anda pikul yang tidak diketahui siapapun? Berapa beban yang Anda pikul dalam diam? Jika Anda bersedia, silahkan berbagi pemikiran Anda di komentar. Untuk sekedar melepaskan sedikit beban yang Anda rangkul, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa Anda tidak sendirian. Kita baru mulai mengungkap lapisan dalam beban seorang pria. Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana harapan masyarakat membentuk identitas seorang pria dan apa yang dapat dilakukan untuk mendefinisikan ulang kekuatan dengan tidak mencekiknya, melainkan dengan memberdayakannya. Sejak awal peradaban, pria telah diberi peran yang menentukan keberadaan mereka. Prajurit yang berperang, para pandai besi yang memastikan stok alat untuk berperang, bahkan panglima perang yang memerintahkan dengan bijaksanaan dan rasa hormat. Peran-peran ini dulunya diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berevolusi menjadi harapan yang kaku, dan dengan harapan ini muncullah aturan dalam diam. Kegagalan bukanlah kelemahan, tetapi di situ ada emosi yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat sering merayakan citra pria yang membangun dirinya sendiri, orang yang bangkit melawan segala rintangan, yang tidak pernah mengeluh, yang menaklukkan segala tantangan tanpa ragu-ragu. Citra ini diperkuat dalam film-film, dalam buku sejarah, dan bahkan dalam percakapan sehari-hari. Pesannya sangat jelas, seorang pria harus kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, mental, dan finansial. Tetapi apa yang terjadi ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan ini? Bayangkan seorang pria yang selalu berjuang untuk menafkahi keluarganya, tiba-tiba ia kehilangan pekerjaan satu-satunya. Ia pasti merasa seperti pecundang, bukan hanya kesulitan secara finansial, tetapi juga secara mental, karena ia telah dikondisikan untuk percaya bahwa harga diri seorang pria terletak pada pekerjaannya, dan secara langsung ia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bayangkan seorang pemuda yang berjuang melawan keraguan diri tetapi tidak memiliki ruang untuk membicarakannya, karena teman-temannya mengharapkan ia untuk menjadi kuat setiap saat. Perjuangan ini nyata, tetapi mereka sering dikesampingkan. Ketika seorang pria mengungkapkan frustasi atau kesedihan, ia disuruh untuk menghadapinya atau berhenti bersikap dramatis. Ketika ia membuka diri tentang stres, ia bertemu dengan skeptisme atau ketidakpedulian. Dan ketika ia hancur di bawah tekanan, orang-orang bertanya, mengapa ia tidak mengatakan apa-apa? Sebenarnya ia melakukannya, hanya tidak dengan kata-kata. Statistiknya mengkhawatirkan. Studi mengungkapkan bahwa pria secara signifikan lebih mudah menderita dalam diam. Tekanan untuk mandiri sering mengisolasi mereka, mendorong mereka lebih jauh ke dalam siklus penderitaan yang tenang. Tetapi dari mana harapan-harapan ini berasal? Sebagian jawabannya terletak pada kondisian sosial. Sejak kecil laki-laki diajarkan untuk mengasosiasikan kejantanan dengan ketangguhan. Ketika seorang anak laki-laki jatuh dan tergores lututnya, ia disuruh bangun dan melupakannya. Ketika ia menangis, dia akan mendengar, jangan menangis, laki-laki tidak boleh menangis. Ketika ia terbebani, ia belajar menyembunyikan emosinya ketimbang mengekspresikannya. Pelajaran-pelajaran kecil ini terakumulasi dari waktu ke waktu yang membentuk cara pria berinteraksi dengan dunia. Pikirkan tentang cara pria diharapkan dalam menangani hubungan.
Mereka sering diajarkan untuk menjadi pelindung, untuk selalu menjadi yang kuat dalam sebuah hubungan. Ketika seorang wanita mengekspresikan emosinya, itu terlihat alami. Ketika seorang pria melakukannya, seringkali disambut dengan ketidaknyamanan. Banyak pria ragu untuk menjadi rentan, bahkan dengan pasangan terdekat, karena mereka takut terlihat kurang mampu, sehingga mereka menyimpan perjuangan mereka untuk diri mereka sendiri, membawa beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditanggung sendiri. Tetapi apakah ini benar-benar yang seharusnya menjadi maskulinitas? Apakah kekuatan benar-benar tentang ketahanan dalam keheningan? Atau apakah itu tentang keberanian untuk menjadi otentik? Ini berarti maskulinitas bukanlah identitas tetap. Itu dapat mengembangkan gagasan tentang apa artinya menjadi seorang pria. Tidak harus berakar pada penindasan. Itu bisa tentang ketahanan, tetapi juga tentang koneksi itu. Bisa tentang tanggung jawab, tetapi juga tentang kasih sayang kepada diri sendiri. Di dunia saat ini banyak pria mulai menantang gagasan tradisional ini. Mereka menyadari bahwa kekuatan bukanlah tentang berpura-pura tidak memiliki perjuangan, tetapi tentang menghadapinya dengan kejujuran. Mereka menyadari bahwa maskulinitas tidak berarti isolasi. Itu juga bisa berarti persaudaraan, mentalitas, dan kedalaman emosional. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, definisi maskulinitas apa yang telah Anda jalani? Apakah itu melayani atau membebani Anda? Dan di bagian selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam cara-cara pria dapat mulai mendefinisikan ulang kekuatan mereka, melepaskan diri dari harapan yang sudah ketinggalan zaman dan merangkul perspektif baru yang lebih sehat tentang maskulinitas. Dan bahasan terakhir akan menjadi yang paling kuat dari semuanya, yang memiliki potensi untuk membentuk kembali tidak hanya pemahaman Anda tentang kejantanan, tetapi seluruh pendekatan Anda terhadap kehidupan itu sendiri. Selama berabad-abad, gagasan tentang maskulinitas telah didefinisikan oleh daya tahan seorang pria yang diharapkan untuk menanggung beban tanpa keluhan, untuk terus maju tidak peduli apapun yang terjadi, menjadi batu karang yang diandalkan orang lain. Tetapi apa yang terjadi ketika beban itu menjadi terlalu berat? Kapan ketahanan berubah menjadi penderitaan yang tenang? Banyak pria menjalani hidup mereka seolah-olah mereka terus-menerus diukur dari kemampuan mereka untuk menahan tekanan. Mereka merasa perlu membuktikan diri dalam karir mereka, dalam hubungan mereka di masyarakat. Sebenarnya keberhasilan bukan hanya tujuan, itu adalah persyaratan. Dan ketakutan akan kegagalan sangat besar, karena kegagalan bukan hanya kemunduran. Itu dilihat sebagai kelemahan pribadi, sebuah indikasi bahwa mereka tidak cukup kuat. Pola pikir ini diperkuat sejak masa kanak-kanak. Seorang anak laki-laki yang berjuang di sekolah mungkin ragu untuk meminta bantuan karena ia tidak ingin terlihat lemah. Seorang remaja yang menghadapi rasa sakit emosional mungkin menarik diri alih-alih berbicara karena ia telah belajar bahwa kerentanan adalah sesuatu yang memalukan. Seorang pria dewasa yang kelelahan karena tuntutan pekerjaan dan kehidupan mungkin menderita dalam diam karena ia percaya bahwa mengakui perjuangannya akan membuatnya terlihat kurang sebagai seorang pria. Tetapi kemana tekanan ini mengarah? Jawabannya jelas, itu mengarah pada kejenuhan, hingga keterpisahan emosional, hingga hubungan yang menderita karena ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Itu mengarah pada isolasi, di mana pria merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk setidaknya bersandar. Itu mengarah pada pertempuran internal antara apa yang mereka benar-benar rasakan dan apa yang mereka yakini harus mereka lakukan. Dan dalam kasus yang paling tragis, hal itu menyebabkan pria menghilang dalam penderitaan mereka sendiri, tidak dapat melihat jalan keluar. Angka berbicara sendiri. Statistik menunjukkan bahwa pria jauh lebih mungkin daripada wanita untuk meninggal karena bunuh diri.
Ini bukan hanya karena mereka merasakan sakit yang terlalu dalam, tetapi karena mereka telah dikondisikan untuk percaya bahwa mencari bantuan bukanlah suatu pilihan. Tetapi inilah kebenarannya, menderita dalam diam bukanlah kekuatan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menghadapi kenyataan, untuk mengakui perjuangan, dan untuk bisa tumbuh bersamanya. Itu bukanlah tentang pura-pura semuanya baik-baik saja. Itu tentang memiliki keberanian untuk mengakui. Ketika tidak demikian, mengapa begitu sulit bagi pria untuk mendefinisikan ulang kekuatan dengan cara yang lebih sehat? Salah satu alasannya adalah rasa takut dihakimi. Banyak pria khawatir bahwa jika mereka membuka diri tentang perjuangan mereka, mereka akan terlihat berbeda oleh teman-teman mereka, oleh pasangan mereka, oleh masyarakat. Mereka takut dicap lemah dan tidak mampu. Ketakutan ini membuat mereka terkunci dalam siklus isolasi, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa lebih baik menderita sendiri daripada mengambil resiko penolakan. Pria sering menemukan diri mereka tanpa ruang, di mana mereka dapat mengekspresikan emosi mereka tanpa takut diabaikan. Mereka mungkin punya teman, tetapi tidak saat mereka merasa nyaman berbagi ketakutan terdalam mereka. Mereka mungkin punya pasangan, tetapi mereka ragu untuk menunjukkan kerentanan karena takut itu akan mengubah cara pandang orang lain. Tetapi berikut ini adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana jika cara kita mendefinisikan maskulinitas adalah hal yang menghalangi pria untuk menjadi diri mereka yang terkuat? Bagaimana jika maskulinitas sejati bukanlah tentang menekan emosi, tetapi tentang belajar bagaimana menavigasinya? Bagaimana jika itu bukan tentang membuktikan harga diri melalui penderitaan, tetapi tentang menemukan makna dalam pertumbuhan? Ini adalah kunci untuk mengatasi beban maskulinitas, bukan dengan menolak sepenuhnya, tetapi dengan membentuknya kembali menjadi sesuatu yang memberdayakan daripada membatasi. Bayangkan dunia di mana pria diajari bahwa kekuatan bukanlah tentang menyembunyikan rasa sakit, tetapi tentang menghadapinya, di mana mereka didorong untuk mencari dukungan daripada menderita dalam diam, di mana mereka tidak didefinisikan hanya oleh apa yang dapat mereka berikan, tetapi juga oleh kedalaman karakter mereka, kebaikan mereka, dan kecerdasan emosional mereka. Pergeseran ini sudah terjadi. Lebih banyak pria mulai menyadari bahwa mereka tidak harus menyesuaikan diri dengan cetakan maskulinitas yang kaku. Mereka menciptakan komunitas di mana keterbukaan dihargai, di mana emosi diakui daripada ditekan, di mana kekuatan didefinisikan bukan oleh berapa banyak mereka dapat bertahan sendiri, tetapi oleh seberapa besar keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dan pertanyaannya tetap, bagaimana Anda mendefinisikan kekuatan Anda sendiri? Apakah Anda membawa beban yang tidak lagi melayani Anda? Dan apa yang akan terjadi jika Anda mencoba membawanya sendiri? Anda harus membiarkan diri Anda bebas untuk membagikannya. Di bagian terakhir, saya akan mengungkapkan bahasan paling kuat dan powerful dari semuanya, yang memiliki potensi untuk tidak hanya mendefinisikan ulang maskulinitas, tetapi juga untuk membentuk kembali cara Anda mendekati kehidupan itu sendiri. Terlalu lama pria telah dikondisikan untuk percaya bahwa nilai mereka diukur dengan apa yang dapat mereka tanggung. Mereka telah diberitahu bahwa mereka harus menjadi penyedia, pelindung orang-orang yang tidak pernah goyah. Tetapi kenyataannya, definisi maskulinitas ini tidak lengkap. Ia mengagungkan pengorbanan, tetapi mengabaikan pemenuhan. Ia menuntut kekuatan, tetapi mengabaikan harga yang harus dibayar untuk itu. Ia memuji ketahanan, tetapi tidak meninggalkan ruang untuk penyembuhan. Jadi, apa jalan ke depan? Bagaimana pria bisa terbebas dari beban harapan yang kurang ideal tanpa kehilangan tujuan hidup? Jawabannya terletak pada pendefinisian ulang maskulinitas, bukan dengan menolaknya, tetapi dengan mengembangkannya.
Namun bagi banyak pria, pengetahuan diri telah diabaikan demi validasi eksternal. Mereka telah diajarkan untuk fokus pada pencapaian, pada status, dan pada kesuksesan finansial. Tetapi bagaimana dengan memahami emosi mereka sendiri? Bagaimana dengan kesejahteraan mental dan emosi mereka? Maskulinitas sejati bukanlah tentang menekan emosi, tetapi tentang memahaminya. Maskulinitas sejati bukanlah tentang mengenali bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, tetapi gerbang menuju kekuatan. Maskulinitas sejati adalah tentang mengakui rasa sakit, bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai sesuatu yang harus diatasi. Dan mungkin yang paling penting adalah tentang koneksi. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda berjuang dengan sesuatu sendirian, percaya bahwa tidak ada orang lain yang akan mengerti? Berapa kali Anda menahan diri untuk tidak terbuka karena takut orang lain akan melihat Anda secara berbeda? Tetapi bagaimana jika hal yang Anda sembunyikan adalah sesuatu yang juga diperjuangkan orang lain? Bagaimana jika dengan berbagi pengalaman Anda dapat menciptakan ruang di mana orang lain merasa aman untuk melakukan hal yang sama? Ada alasan mengapa bimbingan selalu menjadi bagian terpenting dari perkembangan pria. Di zaman kuno, budaya pria muda belajar tidak hanya cara bertarung atau berburu, tetapi juga cara berpikir, cara memimpin, cara menavigasi kompleksitas kehidupan. Mereka memiliki bimbingan, mereka memiliki komunitas, tetapi masyarakat modern telah menghilangkan sistem pendukung alami ini yang membuat banyak pria harus mencari tahu sendiri. Hasilnya, dunia di mana terlalu banyak pria terputus tidak hanya dari orang lain tetapi dari diri mereka sendiri. Tetapi tidak harus seperti ini. Kunci untuk terbebas dari beban laki-laki bukan tentang menolak maskulinitas, tetapi tentang merangkul versi yang lebih lengkap darinya. Ini tentang mendefinisikan ulang kekuatan sebagai sesuatu yang mencakup, bukan mengecualikan kedalaman emosional. Ini tentang mengenali bahwa kepercayaan diri sejati tidak datang dari penyangkalan, tetapi dari menghadapinya secara langsung. Bayangkan kehidupan di mana Anda tidak terbebani oleh rasa takut gagal, di mana harga diri Anda tidak terikat pada seberapa banyak Anda dapat bertahan dalam keheningan, di mana Anda tidak harus berpura-pura menjadi tak terkalahkan, tetapi sebaliknya dapat merangkul kemanusiaan Anda sebelumnya. Ini bukan kelemahan, ini adalah kebijaksanaan. Jadi pertanyaan terakhir yang saya tinggalkan untuk Anda adalah, apa arti kekuatan sejati bagi Anda? Bukan kekuatan yang telah dikatakan masyarakat kepada Anda, tetapi kekuatan yang datang dari dalam. Anda harus memberi diri Anda kebebasan untuk membaginya, menghadapinya, dan tumbuh melampauinya. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, luangkan waktu untuk merenung. Bagikanlah pikiran Anda, mulailah percakapan, karena Anda tidak harus menanggung beban ini sendirian.